Ferry Irawan bantah tak memberi nafkah ke Vena Melinda selama 3 bulan, saya punya buktinya. Sebelum diperiksa sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap Vena Melinda, Ferry Irawan lebih dulu menceritakan kasusnya itu ke Sunan Kalijaga. Saat itu menurut Sunan Kalijaga, Ferry Irawan menceritakan masalah yang sedang dialaminya dengan Vena Melinda. Dikatakan Sunan Kalijaga bahwa Ferry Irawan berkeluh kesah soal oknum-oknum yang memfitnah dirinya. Bahkan Ferry Irawan membantah tuduhan Vena Melinda yang menganggap dirinya tak memberikan nafkah. Dia heran kok bisa ada di pemberitaan, kok ada pihak yang bicara katanya Ferry itu nggak memberikan nafkah kepada Vena, kata Sunan Kalijaga. Bagi Ferry Irawan apa yang sudah beredar itu sudah di luar konteks dugaan KDRT itu sendiri. Dimana seharusnya kalau bicara soal dugaan KDRT ya harusnya cukup fokus dengan pokok pembahasannya, katanya. Misalnya Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT, pelakunya Ferry Irawan, alat buktinya, saksinya, dan visumnya. Harusnya 5 urusan itu saja yang dibahas dalam urusan antara Vena dan Ferry, sebutnya. Hal yang membuat Ferry Irawan sedih adalah banyak fitnah yang menyebut bahwa dirinya tidak memberikan nafkah. Maka tadi dia juga bicara panjang lebar soal nafkah, katanya. Bahkan Ferry Irawan memberikan bukti bahwa dirinya rutin memberikan nafkah dengan Vena Melinda. Ada buktinya, jadi menurut Ferry hasil dari kerja mereka berdua itu masuk ke rekening Ferry, katanya. Itu menurut keterangan Ferry yang dikuatkan keterangannya dengan buktinya, katanya. Bahkan Ferry Irawan memberikan bukti percakapan antara dirinya dan Vena Melinda sebelum kasus ini viral. Artinya yang lain tidak perlu dibahas. Karena ini bukan kasus gugatan cerai, inilah yang membuat Ferry kecewa, jelas Sunan Kalijaga. Hal ini lantaran ada pihak dan oknum yang melontarkan bahwa seolah-olah Ferry merupakan pria yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Itu sangat jahat, apalagi kalau nanti Ferry bisa membuktikan, katanya. Bahkan Sunan Kalijaga melihat langsung bukti bahwa dirinya selalu memberikan nafkah untuk Vena Melinda. Ada buktinya dan saya lihat langsung, ujarnya. Meski dihujat, namun Sunan Kalijaga tidak ciut dengan hujatan netizen kepada dirinya. Menurut Sunan Kalijaga hujatan terhadap dirinya itu tidak menjadi beban pikiran untuk dirinya. Satu, apa yang saya sampaikan memang sesuatu yang harus saya sampaikan. Artinya seseorang itu tidak boleh memvonis, menghina, tidak boleh dihina, dibuli, dimaki, secara sepihak, jelas Sunan Kalijaga. Apalagi belum ada satu putusan hukum dan belum ada pembuktian secara hukum. Itu nggak boleh, jelas Sunan Kalijaga. Kedua, baginya belum tentu sesuatu yang viral itu harus didukung 100%. Sampai membabi buta, menghujat orang ya, nggak boleh, sebut Sunan Kalijaga. Setelah melakukan KDRT ke Vena Melinda, Ferry Irawan nampaknya mulai menyesal. Bahkan setelah muncul isu Vena Melinda akan segera menceraikan dirinya, Ferry Irawan nampaknya ketar-ketir. Hingga ia langsung curhat ke Elma Theana soal nasibnya yang kini sudah menjadi tersangka. Menurut Elma Theana, Ferry Irawan ingin agar hubungannya dengan Vena Melinda tetap baik-baik saja walaupun sudah melakukan KDRT. Ferry Irawan tak mau adanya perceraian antara dirinya dan Vena Melinda. Tapi sih kalau dari Ferry masih berharap bisa kembali ya, ujar Elma Theana. Bahkan Ferry Irawan merasa sedih karena saat ini tak ada satu orang pun yang mempercayai dirinya. Dia sedih banget, karena katanya nggak ada yang bisa percaya sama gue, sebut Elma Theana. Hanya saja Ferry Irawan mencoba mencari pembenaran bahwa apa yang terjadi tidak seperti yang berkembang saat ini. Hal yang membuat Ferry Irawan khilaf adalah dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pertengkaran. Yang terakhir kan mereka ke Hong Kong, jadi baik-baik aja, ujarnya. Sebagai sahabat Elma Theana meminta agar Ferry Irawan berbicara dan tidak diam dalam menghadapi kasus ini. Kalau memang kamu nggak merasa seperti apa yang dituduhkan kamu bicara, supaya imbanglah gitu, sebut Elma Theana.
Bahkan saat mediasi, menurut Ferry Irawan sang istri sudah mau memaafkan. Tapi nggak tahunya tetap berubah jadi tetap mau bercerai. Jadi seperti ada sesuatu yang membuat Vena jadi berubah lagi, ujar Elma Theana. Elma Theana juga merasa prihatin dengan hubungan kedua sahabatnya itu. Apalagi mereka kayaknya bahagia banget. Ya alhamdulillah Ferry sekarang di Jakarta, dan dia nggak mau bikin keadaan jadi semaju. Emosi, ujarnya. Bahkan Ferry Irawan pasrah jika memang Vena Melinda memang ingin bercerai dengan dirinya. Mungkin ini memang udah jalannya seperti ini, tapi aku mau dia tahu kalau aku masih ingin memperbaiki. Tapi kalau Vena udah nggak mau ya gimana lagi, jelas Elma Theana. Kini Ferry Irawan hanya membawa satu baju di basan saat pisah dengan Vena Melinda. Dia juga udah nggak bisa lagi masuk ke rumah Vena, ujar Elma Theana. Menurut Elma Theana, kondisi Ferry Irawan saat ini belum sehat lantaran stres. Bahkan beredar kabar jika Ferry Irawan kini langsung mendadak bangkrut pasca melakukan KDRT ke Vena Melinda. Sampai gua tanya kenapa dia nggak ganti-ganti baju, ternyata bajunya cuma satu, pulang ke hotel juga nggak bisa, sebut Elma Theana. Hingga akhirnya Ferry Irawan hanya memakai satu baju tersebut sampai ia kembali ke Jakarta. Pulang-pulang rada sakit juga karena stres. Dia kan juga nggak boleh terlalu stres, kalau stres dia kena lambungnya, kena kepalanya, ujar Elma Theana. Saat ini menurut Elma Theana, Ferry Irawan hanya ingin tenang terlebih dahulu. Jadi nggak bisa cerita banyak, sebut Elma Theana. Elma Theana berharap jika Vena Melinda ingin bercerai dengan Ferry Irawan, maka bercerai dengan baik-baik. Apalagi kan mereka pernah saling mencintai, ujar Elma Theana.